Selamat datang di sisa waktu. Beberapa waktu lalu gua ngobrol sama teman-teman gua, nongkrong maksud gua. Di tempat nongkrong kita ngobrol. Apa yang kita obrolkan? Jadi begini. Di tempat nongkrong gua ini, di salah satu warung kopi yang sangat sederhana, kita ngeliat ada beberapa kawan kita di situ yang suka bermain judi, baik itu judi togel maupun slot seperti itu ya. Dan gua sempat mengalami kerjasama dengan salah seorang pemain slot. Waktu itu bikin suatu produk dan produknya gagal, terus kemudian gue harus bertanggung jawab berapa persen lah seperti itu ya. Dan gue curiga sebenarnya jangan-jangan ini akal-akalannya dia. Kenapa? Karena barang gak dibalikin ke gue, tapi gue harus ganti seperti itu. Dan orang itu candu judi online, gue tahu. Nah akhirnya gue ngobrol sama teman gue gitu, bukan ngobrol soal mereka sebenarnya sih, tapi lebih kepada dampak judi online yang konon katanya menurut beberapa peneliti itu menjadi salah satu akibat juga dari tingkat kriminalitas di bangsa Indonesia ini, karena mereka kehilangan pekerjaan karena kerjanya nggak benar. Maksudnya di usia produktif mereka tidak memaksimalkan usia produktifnya gitu, akhirnya dipecat. Dan mereka sudah terlanjur kecanduan judi online, ya mau nggak mau harus nyolong atau nipu dan lain sebagainya. Atau ya paling buruk lagi ya bunuh diri akibat terlilit hutang online, pinjol, kan seperti itu. Dan kalau gua analisa, kok pinjol sama judi online tuh kayaknya kayak berbarengan gitu tumbuhnya. Jangan-jangan orang yang sama nih yang membuatnya untuk merusak bangsa ini, mana kita tahu. Oke, jadi gini, buat sebenarnya sering sih nyindir ke teman-teman gua, maksudnya teman tongkrongan gua yang suka kayak gitu. Karena apa ya, sebenarnya bisa dibilang teman juga enggak sih gitu, karena sebagian dari mereka tuh orang-orang yang usianya tuh hampir 50 tahun sih gitu kan. Ada juga yang lebih muda dari itu. Ada juga yang seorang pengamen sering singgah di tempat itu, kemudian dia memasang togel. Gua sering ledek sih sebenarnya ke mereka. Karena mereka itu kan, kalian tahu lah kalau orang tukang judi apa sih togel itu kan suka pegang pulpen, kertas, ngerumus terus gitu. Gue punya pengalaman yang cukup lucu sebenarnya perkara hal itu gitu kan. Bukan pengalaman gue pribadi, tapi gue ngelihat sendiri dan ngedengar sendiri. Seorang kakek di Bekasi waktu itu, dia bilang gini, ketika ada nomor katakanlah sekian gitu keluar, terus dia bilang gini, harusnya kemarin itu saya menggunakan rumus yang ini nih dari orang Surabaya katanya gitu. Nih, dia kalkulasi sama dia apa namanya, dibikin gitu rumus dari petunjuk yang itu tuh, yang dari Surabaya itu katanya sekian tuh kan keluarnya segini kata dia. Benar, harusnya kemarin saya pakai rumus itu. Napasnya udah ya elah, kayaknya paling lama juga 2 tahun lagi modal. Tapi gua nanya gitu, bah ini rumus ini tuh ada nggak ketentuannya dari orang yang ngasih itu bahwa ini di bulan ini di tanggal sekian rumus ini tuh gunakan karena kemungkinan 90% bakal menang. Gue tanya tuh kayak gitu kan, dia bilang enggak gitu. Lah terus kalau misalnya nggak ada clue semacam itu gitu, maksud gue kenapa dia bisa begitu yakin bahwa rumus itu tuh akan bisa memberikan hasil sama dia gitu kan. Di situ makin gilanya menurut gue orang-orang yang suka bermain atau gitu menurut gue gitu kan. Jadi otaknya tuh udah nggak waras mungkin gitu, apa gimana lah, susah gue nyimpulin ini. Di sini pun sering gue sindir seperti itu. Gue bilang udah pasang aja nomor, terserah, nggak usah pakai rumus pusing amat, kalian digituin sama gue. Gue bilang kalau memang nanti bandar lagi berpihak ke kalian, lagi sayang-sayangnya ke kalian, lagi baiklah ke kalian, gue bilang pasti menang kok, gue bilang gitu kan. Lagi pula kan sudah ada tuh salah seorang pemuda, si Lim siapa gue lupa namanya, dia kan udah ngejelasin tuh bagaimana sistem yang bekerja di dunia perjudian tuh kan. Tapi entah mengapa kan di Indonesia ini gue baca datanya sampai per bulan perputaran uang di judi online itu mencapai 2,2 triliun gitu kan. Dan itu katanya sih masih terus meningkat seperti itu. Dan kita juga bisa lihat pemberitaannya di berbagai media, orang yang bunuh diri karena terlilit hutang, yang hutang dia kenapa banyak, karena dia pinjam duit bukan untuk usaha melainkan untuk judi online. Banyak tagihan dari sana sini, ancaman segala macam, akhirnya mereka memilih bunuh diri. Hancur gitu kan. Belum lagi di masa depan bagi bangsa ini bagaimana nih, kan seperti itu ya. Nah, kenapa sih judi online ini bisa merugikan negara kan gitu ya? Kita juga sering lihat gitu kan beberapa YouTuber yang mengatakan karena gini, katakanlah uang yang mengalir dari pusat ke masyarakat itu untuk diedarkan, contoh kecil gini lah,
karena uang itu diedarkan di masyarakat, masyarakat itu mendapatkan uang katakan 1 juta atau 2 juta nih. Kalau misalnya uang 2 juta itu dia gunakan katakanlah untuk menggarap ladang, kalau seorang petani ibaratnya kan, berarti akan ada berapa orang yang diberikan uang karena mereka bekerja di ladang tersebut, kemudian akan menghasilkan dan uang itu akan terus berputar. Kalau misalnya satu orang punya uang 2 juta, bisa mempekerjakan 3 orang dalam kurun waktu 1 minggu, uang 2 juta itu akhirnya dibagi-bagi ke 3 orang pekerja ini, ya kan? Akhirnya kan dia terus kemudian keluarga orang yang bekerja juga bisa makan. Dan tukang warungnya pasti jadi dibeli, kemudian dia jadi punya uang untuk belanja lagi ke grosir, dan grosir akan belanja lagi, terus seperti itu. Tapi kita bayangkan, kenapa ada pendapat yang mengatakan, ya gimana nggak bangkrut negara ini, karena uang yang seharusnya beredar akhirnya terbuang percuma. Kenapa terbuang percuma? Ya karena gini, seperti yang gue jelaskan, harusnya kan membuka lahan pertanian, membuat orang bekerja, ini didepositoin, kan seperti itu. Katakanlah yang punya uang 2 juta itu, uangnya dideposit untuk judi online, dan dia kalah. Kalaupun dia menang, dia nggak akan gunain itu untuk bangun usaha atau apa, enggak. Gitu kan, pasti dia untuk deposit lagi gitu, karena dia ingin menang lebih besar lagi. Kan gitu, otaknya pemain judi kan gitu. Ya kan, halu aja terus kan gitu kan. Ada lagunya kan yang disampaikan sama Dul Sumbang itu kayak gimana. Kayak gitu. Jadi jelas gitu, dengan dia mendepositokan uangnya yang 2 juta yang harusnya untuk dia makan, untuk anaknya berpendidikan, atau katakanlah untuk berbagi dengan tetangga dengan cara dia membuka lapangan pekerjaan seperti itu, ya uangnya nggak ada, didepositin ke perusahaan judi online gitu. Kalau misalnya perusahaan judi online punya karyawan 10, ya karyawannya dia sama pemilik perusahaannya itu aja yang hidup gitu. Sementara yang masang nggak mungkin lebih banyak daripada yang ngurus, ya kan? Sekarang yang ngurus perusahaan judi online katakanlah 1000 orang, ya pemasang pasti lebih banyak, katakanlah 1 juta orang. Berarti kalau 1000 orang makmur, ya 1 juta orang modal, kan gitu. Ngeri kan? Dan kita udah lihat kok faktanya seperti itu, gitu ya. Kemudian si tukang warung ini juga jadi nggak dibeli karena duitnya nggak ada. Otomatis si tukang warung nggak jadi belanja ke grosir karena barang dia juga nggak laku. Si tukang grosir juga sama, dia nggak bisa belanja lagi ke sana, terus merembet sampai akhirnya negara kehilangan putaran perekonomian karena uang beku di satu rekening orang yang sama. Seperti itu. Uangnya kemudian ditukar dengan dolar, dibawa ke luar negeri, pakai belanja di luar negeri, negara lain yang makin kaya. Seperti itu ya. Ya itu sih pikiran liar gua. Jadi itulah yang ada di lingkungan gua sebenarnya. Dan gua harus ngapain ya? Gua nggak tahu gitu. Gua udah sering nyindir kayak gitu dan mereka nggak peduli gitu kan. Mereka tetap aja main slot, tetap aja mereka main judi online. Dan yang ada di pikiran mereka ya seperti itu. Kalau gua pasang 100 jadi 1 juta, kalau gua pasang 1 juta berarti nanti jadi 100 juta. Katakan kan begitu. Nah, terus begitu pemikirannya. Kalau misalnya dia kalah nih yang 1 juta, kemarin kan 1 juta gua kan dari 100.000, tenang aja, gua ngeluarin modal lagi gitu kan. Terus saya seperti itu sampai semuanya habis gitu kan. Ini pengalaman gua lagi. Gua ngeliat ada satu tempat warung kecil gitu, warung kopi, rokok, apa segala macam di situ. Ini demi Tuhan gue nggak pernah suka ya sama yang namanya kayak gitu. Gue senang main gaple, tapi kalau udah pakai duit 500 perak aja gue nggak rela ngeluarin. Nggak tahu kenapa tuh gue tuh seperti itu. Jadi gue bersyukur banget kepada Tuhan bahwa gue dikasih perlindungan dengan perasaan pemikiran seperti itu gitu di diri gue ini. Gue nggak tahu. Intinya gue berterima kasih aja lah gitu kepada Yang Maha Kuasa atas rasa ini seperti itu. Nah jadi si warung kopi itu tuh ternyata di belakang warung kopi itu adalah tempat di mana orang-orang main QQ. Main QQ itu tuh kan kalau kata yang tukang main itu cepat dapat duitnya dan cepat juga habis duitnya gitu. Sampai ada orang 2 hari 2 malam nggak pulang, dia datang membawa motor Mio pulang jalan kaki. Iya kan? Berarti itu duit di situ mutarnya besar tuh di tempat di warung itu. Tapi anehnya adalah gua nggak ngerti tuh. Warung itu juga nggak jadi besar dan orang-orang yang judi di dalamnya juga nggak ada yang hidupnya itu berubah menjadi sukses atau menjadi lebih banyak duit, itu nggak ada gitu. Jadi anehnya tuh mereka jadi keempat-empat itu belangsak, katakan begitu kalau yang bermain berempat gitu ya, atau kalau 10 orang itu jadi kebelangsak semua, warung juga nggak kunjung gede gitu. Pertanyaan gue adalah ini duit kemana dong larinya gitu, kan begitu, bingung tuh gue tuh. Jangan jawab oh kan duitnya dimakan setan, enggak, jangan jawab gitu ya, oke. Maksudnya gitu, coba pikir itu gimana tuh, gue juga nggak ngerti tuh konsepnya kok bisa begitu gitu. Warungnya nggak tumbuh gede, yang orang judi di situ juga nggak ada yang jadi kaya gitu. Itu aneh tuh, ya kan? Uang dari judi ini ngalirnya kemana sih gitu? Kalau menurut tulisan atau artikel yang pernah gue temukan adalah ngalirnya itu seperti apa ke negara-negara lain maksud gue gitu, seperti ke Thailand, ke Filipina, Singapura dan negara lain sebagainya. Ada juga ke negara yang bebas pajak. Gitu. Nah justru gue di sini kenapa ya? Gue pribadi curiga nih gitu teman-teman. Curiga jangan-jangan memang yang membebaskan pajak ini justru negara itu memang yang sengaja mereka menciptakan judi perjudian ini untuk merusak suatu negara.
gitu. Bisa katakanlah begini, katakan ada satu negara A, ya kan, menciptakan perusahaan judi online, ya kan, dan mereka membebaskan pajak seperti itu. Kemudian si judi online ini kan jadi besar nih, ya kan, dimodalin tuh sama negara itu, bikinlah perusahaan ini di sana, bikin perusahaan ini di sana gitu kan. Apalagi negara korup tuh gampang kita sogok aja kan begitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merusak mental generasi muda, untuk merusak pemikiran dan rasionalitas dari para generasi muda. Kan seperti itu. Supaya mereka kecanduan judi online dan bikin salah satu dari mereka itu sesekali mendapatkan keuntungan yang besar, kemudian mereka nanti akan menjadi menjadi acuan bagi orang-orang yang lagi kelepak-kelepak, apalagi di era ekonomi sekarang lagi sulit gitu kan. Orang cuma masang 1 juta tiba-tiba jadi 1 M, ya kan, siapa yang nggak mau kan begitu kan. Semuanya akhirnya nanti terpancing gitu kan, terus gitu kan. Dan tentu saja kita akan diuntungkan. Kan gampang kan, sederhananya gini lah. Kalau ada 100 orang pasang 10.000, berarti berapa tuh duitnya gitu kan. Nah yang menang kan 1 orang, begitu kan. Yang menang 1 orang ini kalau misalnya 100.000 kali 1.000 orang, berapa tuh, gua jadi budek kan, jadi ngeblank kan. Oke, katakanlah 10 juta gitu ya. Yang menang dari pasang 100.000 itu tiba-tiba jadi dapat uang 2 juta gitu, katakan seperti itu. Kira-kira tuh ngerasa beruntung gak tuh yang menang? Pasti ngerasa beruntung banget. Dan yang kalah juga bilang, ayolah cuma 100.000, besok gue pasang lagi, gue yakin besok menang gitu. Besok kalau gue menang kan jadi 2 juta, masih untung gede tuh gue. Kalau si pemilik gimana? Ya tentu saja yang milik judi online-nya kan dia dari segitu banyak orang dapat 10 juta, sementara yang dia keluarin cuma 2 juta. Kan begitu, dalam 1 hari. Kalau gaji karyawan kan setiap bulan. Kan seperti itu. Kalaupun ngasih tip juga ya seberapa sih gitu. Jadi pasti untung terus lah. Masuk ke salah satu negara korup misalnya kan gitu. Negara yang kayak negara-negara tetangga gitu kan. Kalau negara kita kan syukurnya nggak korup kan gitu ya maksud gua. Nah, nah kan mereka ya udah sogok aja gitu. Minta perlindungan aparat penegak hukum juga nggak apa-apa, boleh kok gitu kan. Toh mereka sekarang apa sih yang nggak bisa ditaklukin dengan uang kan gitu. Ibaratnya kan seperti itu. Ya udah akhirnya mereka makin lancar gitu ngejalanin aksinya kan seperti itu. Jadi di lingkungan gue juga ada hal yang seaneh itu gitu. Jadi orang yang suka judi online itu ya nggak tahu lah, gue nggak ngerti itu cara bekerja otaknya itu gimana tuh. Kayaknya sih di YouTube pernah ada yang ngebahas bagaimana sih cara kerja otaknya orang yang sudah kecanduan judi itu, kalau nggak salah ada tuh. Coba deh kalian cari itu. Nanti kalau gue ketemu gue taruh di deskripsi deh. Jadi seperti itu teman-teman gitu. Ngerusaknya itu bagi bangsa tuh gitu. Kita bisa bayangkan sekarang. Katakanlah di usia 20 tahun aja oke, peak 20 tahun. Sampai usia 35 tahun. Kalau usia lagi produktif tuh. Tapi kalau udah kejebak judi online, yang mending kalau 1 orang, 1 negara. Lah ini, ya ampun, paling banyak Pak di negara Indonesia itu yang kejebak judi online. Gitu kan. Itu harusnya mereka di usia produktif itu menghasilkan karya-karya yang bisa membanggakan bangsa gitu kan. Yang bisa dicatat di dalam buku sejarah. Ini yang ada yang dicatat di dalam buku sejarah adalah hal yang memalukan. Itu mereka tidak menghasilkan apa-apa karena mereka kecanduan judi online. Akhirnya mereka jadi orang yang cuman kerjanya duduk terus kemudian ngehalu depo, kehabisan duit, akhirnya maling kan seperti itu. Kalau ada yang punya kesempatan korupsi, akhirnya korupsi gitu kan. Nah, mentalitas inilah yang semakin ke depan itu akan semakin buruk. Lalu bagaimana kan nanti ke depannya, kalau misalnya orang usia 20 tahun sekarang, berarti kan nanti 20 tahun yang akan datang mereka udah tua tuh, udah nggak produktif. Kata siapa? Justru untuk jadi presiden kan di usia 40 ke atas idealnya kan begitu. Sekarang kalau misalnya anggota DPR-nya aja main judi gitu, gimana tuh? Terus kemudian gini, nanti yang jadi pemimpin dari bangsa ini tuh kan mereka-mereka yang sekarang usia 20-25 tahun kan begitu. Kalau misalnya mereka kerjaannya judi online, gimana nanti bangsa ini? Gitu. Jadi gue malah ngelihat kayak macam ada skenario yang memang sengaja dibentuk untuk merusak bangsa Indonesia. Seperti itu. Baik itu yang cewek maupun yang cowok, pokoknya masyarakat Indonesia gitu kan. Supaya 20 tahun yang akan datang Indonesia ini nggak punya orang yang berkualitas untuk menjadi pemimpin bangsanya. Kalaupun ada orang yang berkualitas untuk menjadi pemimpin bangsanya, kan udah ada senjata lain yang merusak. Ya kan, ideologi apa segala macam, banyak lah gitu kan. Seperti itu. Kayak salah satu contoh ada pepatah yang kayak macam apa sih itu? Sajak ya atau apalah gitu. Di situ ada kalimatnya kan, hidup cuma 1 kali, nikmati masa mudamu segala macam. Diambil tuh sama anak muda kata-kata itu kan. Wah, keren kata-katanya gitu kan. Goblok, padahal di dalamnya tuh jebakan gitu. Masuklah kamu di situ, nikmati hidup kamu, tertawa, bahagia, apa segala macam, hura-hura, apa segala macam gitu. Melepaskan semua ambisi dan rasa penasaran di usia muda. Di usia 20 sampai 35 tahun. Setelah 35 tahun,
anak udah mulai lahir kalau dia nikah di usia 30, itu ya masih nyusahin orang tua gitu kan. Sampai usia 40 tahun udah nggak bisa senyum tuh, karena hidupnya udah pusing, keahlian nggak ada, kerjanya dari kecil juga cuman, maksudnya dari usia produktif mah main judi online. Itu kalau yang masih hidup loh. Bayangin kalau yang gantung diri ya udah modar, udah jelas kalau itu kan gitu. Nah, nanti di masa depan nih 20 tahun yang akan datang, ada satu orang yang hebat bisa nih jadi pemimpin. Katakanlah 100 orang jadi pemimpin di Indonesia. Emang bisa 100 orang yang ada di Indonesia untuk bisa merubah keadaan Indonesia kalau masyarakatnya sudah terlanjur rusak gitu mentalnya. Kayak gitu. Dengan rusaknya mental, dengan produktivitas yang tidak dimanfaatkan, pekerjaan pun akhirnya susah didapat, akhirnya maling, rusak, chaos. Kan seperti itu. Jadi, wah, kayaknya gua sih yakin, nggak tahu kenapa, ini kayak ada macam program khusus dari salah satu entitas tertentu yang memang kayaknya memiliki keinginan untuk itu gitu. Menjajah bangsa dengan cara seperti sekarang ini, merusaknya dari dalam, dirusak generasi mudanya supaya 20 tahun yang akan datang Indonesia itu menjadi negara yang sangat mudah untuk dicomot. Seperti itu. Dan ya udah, anak cucu kita ya jadi korban nanti kan ya. Nah, sekarang kan di era kampanye nih. Maksudnya sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan presiden. Gue berharap banget, maksud gue gitu, para calon presiden ini coba mengkampanyekan lah hal semacam ini. Berikan pemahaman kepada mereka bahwa ada ancaman gitu loh di masa depan bagi bangsa ini gitu kan. Salah satunya adalah yaitu judi online seperti itu. Cobalah berkampanye juga menyampaikan hal itu, bahwa kenapa judi online ini bisa menjadi ancaman. Kalian kan orang-orang pintar tuh, nggak kayak gue gitu kan. Gue kan bacotannya juga belum tentu didengar juga sama masyarakat. Kalau kalian kan pasti didengar tuh. Kalian jelasin tuh ke masyarakat gitu. Tolong berhentilah melakukan itu gitu kan. Karena 20 tahun yang akan datang ini akibatnya daripada ini semua gitu kan. Sekarang aja baru 3 tahun akibatnya udah banyak. Banyak orang tua yang bunuh diri, akhirnya seorang ibu menjadi janda, dia nggak punya penghasilan tetap. Kalaupun ada penghasilan nggak mencukupi, akhirnya anaknya nggak sekolah. Gara-gara apa? Gara-gara judi slot, kan seperti itu. Gara-gara judi online lah, seperti itu, iya kan? Banyak kan gitu, yang terlilit hutang, ya kan? Boro-boro untuk mikirin anaknya jajan dan sekolah, boro-boro bisa fokus bagaimana mendukung anak pada hobinya dia supaya anak di masa depan menjadi orang yang berhasil gitu secara ekonomi maupun secara, atau katakanlah sukses dunia akhirat gitu kan. Gimana mau fokus ke sana gitu? Orang dia setiap hari yang dipikirin cuman nomor, setiap hari yang dia pikirin adalah depo, setiap hari yang dia pikirin adalah utang ke sana kemari, belum lagi yang telepon pas segala macam, akhirnya bunuh diri lagi nanti kan seperti itu. Jadi gue berharap banget nih sama para calon presiden yang sekarang, tolonglah gitu kan, kasih sedikit lah kecerdasan kepada generasi bangsa ini gitu kan, kepada masyarakat juga gitu, untuk bisa lebih waspada gitu terhadap segala hal. Sebenarnya ada alasan yang sangat kompleks, maksud gue banyak banget alasannya kenapa negara Indonesia atau katakanlah bangsa ini bisa hancur di masa depan karena judi online gitu kan. Dan yang gue sampaikan ini cuma 1%. Masih banyak banget gitu kan. Dan gue mendapatkan informasi ini dari mana? Dari baca. Itulah sebabnya gue sangat berharap ada pemerintah yang, atau calon presiden yang sekarang yang mengkampanyekan tentang dampak buruk dari itu semua dan membawa masyarakat juga pada kesadaran yang lebih baik. Jadi kalian ketika tidak terpilih jadi presiden pun, setidaknya kalian ada jasa baik di sana sudah memberikan kesadaran kepada mereka. Kan banyak tuh para pendukung kalian kan. Ya syukur-syukurlah, dari 1000 penjudi ada 100 orang aja yang tersadarkan, kan lumayan gitu kan. Kalian sudah berjasa walaupun kalian tidak terpilih nantinya, gitu loh harapan gue. Kenapa? Karena artikel-artikel yang diterbitkan oleh berbagai media, katakan seperti Kompas, Detik.com, terus kemudian Tribun, banyak banget gitu kan. Ya, masyarakat Indonesia kan minat bacanya masih sangat rendah seperti itu. Jadi dengan adanya YouTube sekarang mungkin disampaikan oleh beberapa kreator gitu kan, insya Allah kalian akan dapat manfaat kok gitu kan, kalau ada yang tersadarkan dengan melihat video kalian kan begitu. Yaitu kepada para calon pemimpin juga kan seperti itu sangat gue harapkan, karena itu daya baca masyarakat Indonesia itu masih sangat rendah. Nggak ada salahnya kalau kalian berkampanye, kalian menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikiran yang cemerlang tentang masa depan bangsa ini gitu. Karena nggak mungkin bisa seorang presiden katakanlah terpilih dari masyarakat atau dari putra bangsa terbaik menjadi seorang presiden, yang menjadi seorang menteri pun orang-orang hebat, semuanya adalah orang-orang hebat. Tapi kalau masyarakatnya, otaknya masih tetap seperti sekarang ini gitu kan, senangnya judi online, senangnya ngehalu gitu kan, ya tetap bangsa ini susah untuk bangkit. Karena harus ada kerjasama seperti itu. Nggak bisa cuman yang di atas sibuk memperbaiki, tapi yang di bawahnya nggak peduli dengan perubahan. Nggak akan ada perubahan apapun bagi bangsa ini kecuali kehancuran itu sendiri. Oke, itu saja yang bisa gua sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. See you next videos. Bye-bye.